Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak batamuan lagi badapatan pulang. Lawan ulun utuh dan Sidin Azam. Azam guru Ajam yang paling disayangi oleh bini Sidin juga. Alhamdulillah. Jadi guru, ini kita pulang ulun hendak sedikit panderan non pian, mungkin batakun kan jualan pian. Nang sanak mula barataan. Mudahan kena apa nang di ulun panderan lawan guru Azam dalam acara kita adalah panderan utuh lawan guru Ajam. Ada yang bisa diambil, mudahan pengarannya bisa bermanfaat, bisa jadi pencerahan kesan kita seberataan. Jadi guru, ini kita kan sudah parak lawan bulan Ramadan, bulan puasa. Terus? Yang penuh berkah. Persiapan-persiapan guru yang perlu kita lakukan, perlu kita gawi. Gasan menghadapi bulan Ramadan. Persiapan. Nggih. Harum. Iya. Salah satu nah. Nggih. Selain kita nyiapkan duit yang tak banyak. Kada tuh mulai ikam datang tadi kadang ngaran bener baunya tuh mereka kada mandi. Untung ada terekam baunya. Sini. Mereka banyak habis. Nggih. Ya. Nah kita gawe tadi guru di awal-awal ini nah apa sebelum mana lah paling kada Ikam menakunakan aku kah ikam kah agan ikam kah agan aku kah? Iya kesan kita secara umum lah. Ya kalau paling kada secara umum persiapannya yang pasti kita bertaubatlah kepada Allah dalam menghadapi bulan Ramadan ini supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perbanyak kita meminta ampun dulu sebelum memasuki Ramadan. Iya. Jadi ketika Ramadan kita merasakan nikmatnya beribadah di dalam Ramadan karena ampunan Allah, maka kita akan merasakan nikmatnya. Seperti itu. Iya. Yang kedua, karena Allah tadi Maha Pengampun ya kalau. Makan? Dia ngomong nih. Aja yang nomor 12. Iya. Oh iya. Ya. Yang kedua, itu yang dibersama ada sambung tali silaturahmi dengan beberapa yang mungkin kita dipererat. Ya nang kita beelangan bisa salaman, minta ampun. Nah, itu tali silaturahmi di enokan. Terus tuh kita pelajari. Belum. Silaturahmi dulu. Stop dulu, Lun. Bukan aci rahmi lain yang berjual wadah lain. Kada yang wadah nasi Iya, lain. Lain rahminya, lain. Ada pengaran. Nontonnya nah. Nah, jadi apa ngarannya? Silaturahmi tadi, Pasnya? Iya, makasih. Sponsor lewat Baboho. Ini Baboho kita. Iya. Umi, sip. Umi perlu. Makasih. Ya. Iya. Udah, makasih. Oke. Ya. Terus? Sip. Silaturahmi tadi jawaban tadi mendatangi. Nah, sekarang guru kan kita zaman ada di macam-macam artinya Abdul kah apa ya bahasanya ya bahasa anunya nang kayak apa nih apakah lewat WA aja atau misalnya telepon aja kayak apa tuh? Inilah zaman sekarang harusnya teknologi adalah untuk mempererat tali silaturahmi yang menjauhkan yang jauh menjadi dekat. Iya. Ada ini sebaliknya sekarang yang dekat menjadi jauh. Karena apa? Karena kita di WA-an aja, video call aja. Cuman ya kisahnya alasannya mungkin ya COVID lah apa segala enggak. Sebenarnya yang antara silaturahmi menyambung tali silaturahmi dulunya kita kada pernah ibaratnya lawan keluarga udah lawas kada berteleponan kita telepon nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabarnya, apa kabarnya. Nah itu adalah salah satu yang ngarannya menyambung tali silaturahmi. Artinya bukan berdapatnya yang dulunya enggak berawaan ya. Wabil khusus yang kada berawaan itu kita masuk ke Ramadan jangan bawa dosa dong. Nah jangan sampai kita bawaan tapi kita memperbaiki karena hiasilah dirimu dengan pakaian cinta. Luar biasa kata-katanya. Apa kita cinta? Bukan kita pacaran, bukan. Iya, cinta, paham maksudnya hiasilah cinta sesama makhluk. Hiasilah dirimu dengan pakaian cinta, selendang dengan akhlak yang mulia. Artinya kemana-mana kita selalu membawa akhlak yang mulia. Hiasi dirimu dengan
pakaian cinta. Berselendang akhlak mulia. Selimutilah dirimu dengan iman dan takwa. Iya, mantap. Artinya kita dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur, kita apapun kita karena Allah. Apapun takut kita karena Allah, cinta kita karena Allah. Nah, jadi bukan hanya katanya cintailah aku karena Allah. Nah, kan ada. Iya. Nah, Kopinang kau dengan bismillah aja sambungannya. Itu film. Nah, tadi berarti kan simpulkan kalau sah aja kita kan masih jauh. Ya, kalau arak misalnya kan sini-sini ada jauh bandar, baik didatangi gitu kalau lebih bagusnya. Itu artinya tadi jangan sampai yang dekat jadi jauh karena cukup dengan video call, bukan. Tapi yang jauh jadi dekat. Artinya ketika kita kada kawa mau sekali aja kita mendatangi kada kawa kan ibaratnya apa? Duit kada ada. Tapi kita ada HP. Kalau ongkos ke sana oke lah sama kita punya dang sanak di Jawa. Kalau ke sana mungkin agak 1,5 juta baru sekali bulik. Kali bulik sekian. Jadi kita dekatkan dengan HP cukup kita alhamdulillah. Kalau yang parak tadi jangan video call aja. Video call aja. Gini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anjuri tolong pangjar. Aku perlu bener nih. Petsin. Aku ini kekurangan petsin. Masakan nih. Masak kedua. Aku kira di mana warungnya? Higa rumah. Datang anaknya mau anjuri. Ternyata parak benar. Nah itu ngarnya menjauhkan yang dekat jangan. Tapi kita mendekatkan yang jauh. Teknologi tidak salah. Penggunaan teknologinya lah terkadang yang kita salah. Artinya per individu aja. Artinya teknologi kita jangan nyalahkan teknologi. Teknologi ini seperti pisau, tergantung yang memakai. Kemana memakayakannya itu pisaunya itu. Nah itu nangaran teknologi. Jadi kita jangan menyalahkan siapapun, tapi salahkanlah diri kita ketika kita salah. Kitalah yang salah, bertobatlah kan. Nah iya. Tadi sudah 2 tadi. 3 Bang. Ada berapa Bang nih? Ya ada beberapa. Yang ketiga. Yang ketiga kita bukan hanya itu, tapi yang ketiga kita pelajari masalah ilmu-ilmu yang di dalam Ramadan. Seperti kita tahui waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang diterima Allah segala doa, seperti ujar guru sekumpul 5 hari yang yang selalu diterima oleh Allah, tidak akan ditutup pintu doa. Tapi dijamin itu di bulan Ramadan. 5 malam. Di bulan Ramadan. Aku baru nyebut 5 malam belum. Makanya dengarkan dulu. Jangan ada itu simpan dulu. Penasaran? Oh iya. Oke, aku yang salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, gitu loh. Jadi yang nanti deh. Jadi kan yang salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala membukakan pintu doa istajib lakum itu sampai semalaman penuh. Nah, tapi ingat, jangan juga kada goreng. Artinya memang ada beberapa orang yang mengisi itu dengan apa? Tapi malam Lailatul Qadar itu kapan, Guru? Nah, itunya yang kita kada tahu, dasar kada tahu, tapi stop lo. Iya. Nah, itu kita bahas khusus kan, Guru? Oke. Karena itu si Uto ini minta khusus itu. Iya, ini kita persiapan sebelumnya dulu. Oke, nanti wanita aja. Tungguinlah untuk Lailatul Qadar dan malam-malam yang khusus di bulan Ramadan kita bahas kan. Lanjut dulu, Guru. Terus yang selanjutnya setelah persiapan ilmu-ilmu Ramadan. Yang ketiga adalah kita persiapkan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Siapkan Al-Qur'an kita karena di bulan Ramadan diperbanyak karena kata Allah itu Ramadan syahra umat. Bulannya umat. Oh iya. Jadi banyak baca Quran. Banyak baca Quran, ibadah itu karena itu kita. Artinya kayaknya Bro, nang kada bisa baca Quran di bulan nang kada Ramadan, baca baca ininya sa ayat 2 ayat jadi sebelah muka gitu kah? Menurut kalian? Artinya diperbanyak aja. Enggak ya oke, diperbanyak. Baca darusan mana kayak di mana, di rumah, di masjid, atau bagus yang kita sorangan ada juga baca Quran? Kayaknya sebenarnya kayak ini ada target. Seumpama kita punya target untuk khatam itu sehari, ya kita anggap yang sejus aja. Satu jus, bukan jus durian. Aku durian. Coba minta duriannya ke sini satu gelas. Jadi bukan cuman
Artinya jus satu jus dalam sebulan 30 jus. Sini. Pakai sana. 30 hari nih pas. 30 hari. Jadi kalau satu harinya satu jus, otomatis 30 hari 30 jus. Iya. Bisa tamat. Nah, okay. Nah, ada sponsornya. Ya, minum dulu. Yang mana, Bro? Alhamdulillah. Kada berian. Ambil suara. Ada aja. Jadi kita mempelajari, artinya dibagusi bacaan yang tahun tadi kita seumpama ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau bisa untuk yang tahun ini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya lebih baik, lebih artinya lebih perasaan juga didalami lah ilmu Al-Qur'an. Kalau yang terakhir yang dipersiapkan itu adalah duit. Karena duit kita disunatkan berbuka itu dengan dilebihkan daripada kita yang biasa-biasa ya kada berpuasa ya. Jadi kita kalau kita makan nyaman ada pahala sunatnya. Ada pahala sunat memberi yang lebih. Untuk anak istri itu besar ada pahalanya yang lebih. Apalagi sahur ya Bro. Supaya nafsu aja makannya. Dulu ini ada cerita kawanku, memang bukan riwayat dan bukan hikayat nih. Tapi cerita dari kawanku dulu pernah terdapat lawan tukang gerobak. Tukang gerobak yang mengangkutkan barang di pasar. Jadi mengangkat barang di pasar. Jadi beliau ini ditakuni, pian ini uyuh banar lah berusaha. Jersidin inggih. Kenapa? Siapa yang pian bari makan nih banyak banar kah anak pian? Kan biasanya kalau orang yang orang kaya kita nih ya biasanya anak banyak lah. Karena mungkin aneh. Jadi Jersidin menyahut kada anakku sikung. Terus kenapa pian pindah himat benar nih berusaha apakah pendapatan pian atau ada cicilan atau beban apa? Jersidin menyahut kada juga. Nah terus pian nabung kah nak nukar rumah? Enggak, aku bisi rumah Jersidin. Udah bisi rumah, aku cukup bisi rumah tuh walaupun orang bilang sederhana tapi bagi aku cukup lah rumah itu. Aku lebih memandang yang kada bisi rumah Jersidin. Aku tuh masuk cukup, aku nyewa kada, makan untuk anak biniku tuh pun cukup. Terus pian kolehan ini segenapa? Berapa? Bahimat benar nih. Jersidin seumpama keperluanku 10, aku cari harus 15. Jadi jarannya kenapa pian jadi harus 15? Jersidin 10.000 untuk keperluan aku, 5.000-nya aku tabung. Ditabung gak San? Ditabung. Nah pertanyaannya 5.000 tadi pian nabung sagan apa? Apakah sagan masa depan anak? Di sini kada anakku kena ketika inya ganal inya punya rezeki sendiri. Allah Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Masalah inya dapat apa itu mungkin kena rezeki. Jadi orang tuh umpat di anak atau di bini kan ibaratnya adalah kayak yakin kayak itu. Terus 5.000-nya kenapa? Isidin aku 5.000 itu lebihannya itu ku tabung sagan aku bulan Ramadan. Maksud pian aku jusin Ramadan kada berusaha. Pare nih. Aku sebulanan aku full karena usaha. Gasan. Jadi apa pian? Aku jusin hendak bernai Ramadan tuh. Aku hendak beribadah aja Sidin. Mantap luar biasa sih. Walaupun jusin aku nih beribadah kada sama orang yang bisa benar paling kada aja sin aku wajiban aku ada pacah. Kebanyakan sin kayak aku nih gawian, aku nih kan uyuh Sidin. Kalau bulan Ramadan aku belum tentu kawa Sidin menghadapi dengan sambil begawi. Iya yang ekstremnya luar biasa gawian Sidin tuh nah. Jadi Sidin aku sebulanan aku cari 1 tahun. Kada apa-apa. Berarti 11 bulan tuh Sidin menyiapkan 11 bulan tabungan Sidin Sidin kena bulan Ramadan. Jadi ibaratnya kalau seorang tukang gerobak sepintar itu dalam kehidupan berpikir kenapa kita yang sekolah antum tang mobil khusus nih kan sekolah antum harusnya kan lebih bisa berpikir. Itu tadi saking Sidin memuliakannya bulan Ramadan. Saking Sidin artinya Ramadan Sidin tuh sesempurna mungkin kayak ibadah Sidin sehusuk mungkin. Lawan nang jari pian tadi makanya perlu duit. Makanya jadi aku persiapkan duit yang terakhir tadi. Nah, jadi maksud aku di sini Ramadan yang kita perlukan itu adalah tapi ingat semata-mata karena Allah. Karena Allah. Itu. Jadi
Aku ada juga bisikawan yang kada kau boleh. Ramadan kada hendak boleh. Ibaratnya ketika di perantauan, ya kita melihat justru di sana kalau kita bisa bantu. Oh iya. Karena nikmatnya Ramadan ini adalah ketika kita merasakan ketenangan. Ya di Ramadan lah. Jadi kayak bagaimanapun caranya, kita sebisa mungkin bantu orang lain dalam menghadapi Ramadan. Bukan hanya kita aja. Dalam menghadapi Ramadan nih. Bahkan kita kan kalau sudah Ramadannya kita kada bicara masalah menghadapi Ramadan lagi. Tapi sudah apa yang dilakukan ketika dalam menghadapi puasa. Nah, itu kan kalau ini kan kita masih apa kita persiapkan Ramadan supaya Ramadan lebih baik daripada yang kemarin. Yang sudah karena yang dulu seumpama segini kita harus seperti ini lebih baik lagi. Ibarat tangga kalau tidak bisa 2 tingkat 1 tingkat lumayan daripada enggak sama sekali kan. Pokoknya intinya lo hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oh iya. Apabila di hari ini lebih baik dari kemarin, maka dirimu tertolong, manusia yang bahagia. Tapi bila hari ini sama saja dengan yang sebelumnya, ini sponsornya. Ratik Kelambu pian gini, mahaur banget. Iya, mat dibawakan ini. Iya. Kayak gitu untung tadi pernah ada tambang tadi. Oh iya, itu tembang aku mengutip dari kalau aku kita jadikan closing ayo tembang tadi ya. Aku pernah dengar lagu itu hias Pak. Sip. Maka dirimu tertolong manusia yang bahagia. Tapi bila hari ini sama saja dengan hari-hari yang sebelumnya, waspadalah kau termasuk orang yang merugi. Itu aku pernah dengar itu. Kan suaraku kan bagus tuh. Nah. Itu lah cukup itulah. Kayaknya untuk persiapan cukuplah kita artinya, tapi ingat dalam setiap perbuatan Allah tidak memandang kepada hanya perbuatannya saja, tetapi memandang kepada keikhlasannya. Hati kita ikhlas ada di mulut atau di telinga? Pertanyaan aja ini di hati. Kalau udah tahu di hati kenapa di ngomong? Kan aku belum selesai. Terus. Jadi ya gitu bro. Iya, masalahnya kan. Model utuh ini menjengkelkan, jujur menjengkelkan banget. Sambung. Jadi akhirnya aku gagal fokus nih. Blank. Iya, blank aja. Jadi yang kita persiapkan tadi sudah tahu. Jadi yang pasti dulu kalau Ramadan itu yang kita kerjakan tuh satu yang kita jaga keikhlasan. Makanya keikhlasan ini memang agak sulit sih, dijelaskan sulit. Tapi kalau mau tahu apa keikhlasan, kan kita bahas lagi kayak gitu kah? Enggak, ini harus tahu. Kita menghadapi Ramadan harus siap. Apa keikhlasan? Ikhlas itu seperti orang, ya maaf agak sedikit kotor, jorok buang air besar. Ada enggak yang nengok lagi? Nah, Mada mengatakan pula. Artinya mun kita buang air besar tuh sudah ada lah yang mengganang. Oh tadi bekas rawan loh, aku makan rawan. Jin rawannya ada. Itu. Kita tadi makan sop, makan daging, kan ada. Atau makan itulah anunya nih. Samin. Kan samin kan jarang. Ada lah lagi. Kedua yang menengok karena ikhlas. Orang itu contohnya paling ikhlas. Jadi ketujuh kita berbuat, kita kadang mengharapkan pandangan manusia. Kadang pun kita Ramadan kepengen dapat pahala dari Allah, bukan pahala dari antum. Paham. Karena kan situ kena yang ngomong-ngomong, berpandir-pandir ke sana kemari. Tadi malam aku habis sejus, alhamdulillah aku tentung aja, Pang. Dikira kadang apalagi lah guru misalnya kan lagi tadarusan, jangan mengupload. Nah iya, kalau dulu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Kalau sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Itu berarti itu apa itu? Indikasikan kada ikhlas soalnya. Sebenarnya kalau yang aslinya emang nggak ikhlas. Kayaknya. Doanya juga lah. Cuman artinya kan kira-kira tanya dirinya sendiri aja lah. Artinya masa ekson kada, cuman kalau tangan kanan memberi, orang dulu di pandangan itu yang tangan kanan memberi, tangan kiri pun kada boleh tahu. Saking dekatnya tangan kiri tetap kada boleh tahu. Artinya gitu. Apalagi tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Itu kan sampean. Aja biar. Oke Pak, ada lagi? Sebelum kita tutup. Iya, pesannya itu aja. Pertama, ikhlaskan diri. Yang kedua, itu mendata pertama ya. Yang kedua, jangan gibah lagi. Itu utuh tuh, jangan gibah lagi. Gibah.
Paling kada minimal bulan puasa ya Allah. Berarti kada nasuha taubatannya. Anak mau ulangi lagi nih. Ada jangan supaya ingat Ramadan nih. Iya. Oke, menghilangkan pahala loh sebenarnya. Iya, mengurangi pahala dan sebagainya kan. Mengurangi pahalanya. Ya, habis. Ayo deh kalau kita membahas hanya persiapan Ramadan selesai. Oke, siap. Berarti yang sanak pula sabarataan mungkin untuk persiapan Ramadan ada sedikit barang yang kita bahas hari ini lawan Guru Azam, ulun utuh tadi Pandiran Sidin. Mudah-mudahan ada yang kau diambil, yang nyata tadi yang sepenangkapan ulun bahwa kita mempersiapkan diri yaitu dengan hal-hal yang baik yang nyata. Yang intinya adalah kita harus lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lalui dan kita songsong dengan Ramadan yang hendak kita tamui ini dengan ikhlas. Dengan pertama adalah yang paling utama ikhlas tadi Jasidin. Yang apa lagi tadi? Ikhlas dalam beribadah. Jangan mandang orang lain. Iya, jangan minta nilai lawan orang lain. Iya. Minta nilai lawan dengan Allah. Iya, sip. Iya, kiranya ulun utuh dan Sidin Azam. Ya, dalam panderan utuh dan Guru Azam. Jangan kada ingat kita akan ada membahas lagi tadi ada juga disinggung di awal bahwa amal-amalan di bulan Ramadan yang baik, doa-doa di mana yang dikabulkan, yang dibuka pintu untuk pengabulan doa. Jadi tunggu aja tetap di acara ini Puga Panderan Utuh dan Guru Azam. Aku aja yang nutup. Aja tutup. Oke. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.